Sebelum saya membacakan kisahnya, mohon sahabat subscribe dahulu kanal ini dan klik like agar saya lebih semangat membuat konten. Terima kasih. Genderuwo Plaza Glodok. Suasana mencekam di malam hari. Malam di Plaza Glodok selalu ramai. Toko-toko masih buka hingga larut, lampu-lampu neon berpendar terang, dan suara tawar-menawar masih menggema di sepanjang koridor pusat perbelanjaan. Namun, beberapa hari terakhir, ada yang berbeda. Beberapa pedagang mulai mengeluh bahwa mereka sering merasa diikuti seseorang saat sedang berkemas pulang. Kadang-kadang, mereka mendengar suara tawa berat di kejauhan, seperti suara seseorang yang sedang mengejek mereka. Ada juga yang mengaku melihat bayangan besar di lorong-lorong gelap. Pak Sarman, seorang penjaga malam yang sudah bekerja di Plaza Glodok selama lebih dari 1 dekade, awalnya menganggap semua cerita itu hanya omong kosong. Tapi, kejadian malam itu mengubah segalanya. Sekitar pukul 2 dini hari, saat ia sedang melakukan patroli rutin, langkahnya terhenti di salah satu koridor yang mengarah ke gudang penyimpanan barang. Udara tiba-tiba menjadi dingin, seolah ada sesuatu yang menyedot kehangatan di sekitarnya. Lalu, ia melihatnya. Di ujung lorong yang redup, berdiri sosok hitam pekat dengan tubuh besar dan berbulu lebat. Matanya merah menyala, dan dari bibirnya yang lebar terlihat gigi-gigi tumpul yang mengerikan. Sosok itu hanya berdiri di sana, tidak bergerak, tetapi tatapan matanya seolah menusuk langsung ke dalam jiwa. Pak Sarman tidak bisa bergerak, napasnya tercekat, bulu kuduknya berdiri. Genderuwo, tiba-tiba, lampu di sepanjang lorong mulai berkedip-kedip. Suara gemeretak seperti kayu yang hendak patah terdengar di sekelilingnya. Hawa di sekitarnya semakin berat, membuatnya sulit bernapas. Makhluk itu menyeringai. Lalu, tanpa peringatan, ia melangkah maju. Pak Sarman seketika tersadar dan langsung berlari sekuat tenaga, meninggalkan lorong itu. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia hanya tahu satu hal, makhluk itu nyata, dan ia membawa firasat buruk. Kebakaran besar yang misterius. 2 hari setelah kejadian itu, Plaza Glodok terbakar. Malam itu, suasana seperti biasa, toko-toko mulai tutup, beberapa pedagang masih berkemas, dan hanya segelintir orang yang berkeliaran di sekitar plaza. Lalu, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, api mulai berkobar dari dalam salah satu toko. Dalam hitungan menit, api menyebar ke seluruh bagian gedung. Suara kaca pecah dan logam memuai terdengar di antara kepanikan orang-orang yang berlarian menyelamatkan diri. Pak Didi, seorang pedagang emas yang sempat terjebak di dalam plaza, bersumpah bahwa ia melihat sesuatu di dalam kobaran api. Aku melihat sosok besar berdiri di tengah api, matanya merah, dia tertawa. Kesaksian Pak Didi bukan satu-satunya. Beberapa petugas pemadam kebakaran juga mengaku melihat bayangan hitam besar melintas di antara kepulan asap. Namun, saat api berhasil dipadamkan, makhluk itu lenyap tanpa jejak. Warga mengira semuanya sudah selesai, tapi ternyata bencana baru saja dimulai, teror yang tak berkesudahan. Setelah kebakaran, bekas plaza yang hangus berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Bangunan-bangunan yang tersisa berdiri seperti kerangka mati, berisi abu dan logam meleleh. Suasana sunyi, tetapi setiap orang yang lewat bisa merasakan sesuatu yang aneh di udara. Gangguan mulai terjadi. Bu Lina, yang rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian, sering mendengar suara langkah berat di depan rumahnya. Setiap kali ia mengintip melalui jendela, ia melihat bayangan hitam besar melintas perlahan, seolah sedang mengawasi. Warung Mak Ijah,
yang berada tak jauh dari plaza, sering mendengar suara tawa berat di tengah malam. Dagangan yang sudah ia susun rapi seringkali berantakan keesokan paginya, meskipun ia yakin telah menutup warung dengan benar. Pak Ujang, tukang ojek yang biasa mangkal di dekat situ, pernah melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa tidur selama beberapa hari. Malam itu aku lagi duduk di atas motor, nunggu pelanggan. Tiba-tiba, di kaca spion aku lihat ada sesuatu di belakangku. Sosok hitam besar, matanya merah. Aku langsung nengok, tapi pas aku lihat ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Malam-malam berikutnya, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Ada yang mendengar suara langkah berat di atas atap, ada yang melihat bayangan hitam berdiri di depan rumahnya, dan ada yang bahkan merasakan sesuatu duduk di ranjang mereka saat tidur. Ketakutan mulai menguasai warga. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Rahasia yang terungkap, di tengah kepanikan warga, seorang pria tua bernama Pak Dullah datang ke pertemuan warga. Dengan suara tenang tapi tegas, ia mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Kalian pikir ini cuma kebetulan? Tidak, ada yang sengaja melepaskannya, katanya. Semua orang terdiam, menunggu penjelasan. Beberapa pedagang di plaza itu, mereka bermain dengan pesugihan. Mereka memanggil makhluk ini untuk melariskan dagangan. Tapi kalau tempatnya hancur dan tuannya sudah tiada, makhluk itu akan bebas, dan sekarang dia mencari tempat baru. Warga menatap satu sama lain dengan ngeri. Jika genderuwo itu dulunya dipelihara oleh seseorang untuk kepentingan pribadi, maka ia tidak akan pergi begitu saja. Pak Dullah menghela napas, kita harus segera mengusirnya sebelum semakin kuat. Ritual pengusiran yang mengerikan. Mbah Karta, seorang dukun tua yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan makhluk halus, dipanggil untuk membantu mengusir genderuwo itu. Malam itu, di tengah reruntuhan Plaza Glodok, ritual digelar. Sajen berupa ayam hitam, kembang 7 rupa, dan minyak wangi diletakkan di tengah lingkaran api kecil. Mbah Karta mulai membaca mantra, suaranya bergema di udara malam yang sunyi. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Api yang menyala mendadak berkedip-kedip. Udara menjadi semakin berat. Kemudian, terdengar suara gemuruh. Suara tawa berat menggema di seluruh area. Dari sudut reruntuhan, sesosok besar muncul. Matanya merah menyala, tubuhnya lebih besar dari yang pernah dilihat siapapun. Warga berteriak ketakutan, beberapa mundur ke belakang. Tapi Mbah Karta tetap berdiri tegak. Pergilah, suaranya menggema. Genderuwo itu meraung marah. Ia mencoba melangkah maju, tetapi lingkaran api yang mengelilingi sesajen membuatnya tidak bisa mendekat. Semakin kuat mantra dibacakan, semakin tubuh genderuwo itu tampak tersiksa. Ia menggeliat, matanya menyala lebih terang, lalu akhirnya terdengar suara seperti angin ribut yang tersedot ke dalam kehampaan. Dan tiba-tiba, semuanya sunyi. Genderuwo itu menghilang. Sejak malam itu, gangguan di sekitar Plaza Glodok berhenti. Akhir yang tidak sepenuhnya tenang. Warga mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Namun, meskipun semuanya tampak tenang, beberapa orang masih merasa was-was. Pak Sarman, yang pertama kali melihat genderuwo itu, tidak pernah bisa melupakannya. Suatu malam, saat ia berjalan melewati bekas plaza yang sepi, ia mendengar sesuatu. Suara tawa berat. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia melihat ke kaca toko yang pecah, mata merah itu masih ada di sana, menatapnya.
Demikian kisahnya. Sahabat, subscribe dahulu kanal ini dan klik like. Sampai jumpa. Tamat.